wawu diganti ya dan tempatnya di akhir, serta wawu diganti ya karena wawu diganti ya karena jatuh setelah harokat dhammah. Wawu diganti ya karena wawu terletak. Oh. Coba ya, Ustaz, boleh pelan-pelan tapi Ini suaramu ini nggak jangkep gitu loh, Kak Ita. Ada nggak ada. Ayo. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Baik, nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taib, liftitahi darsina hadzal yaum hayya naftah surat al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Kita lanjutkan materi kita, kitab Qawaidul I'lal. Al-Qaidah As-Salisata Asyrata, kaidah yang ke-13. Ini mungkin semakin lama agak jarang ditemui, ini maksudnya sedikit sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil wawu tarafan ba'da dhammin fismin mutamakkinin fil asli ubdilat ya'an faqulibatid dhammatu kasratan ba'da tabdilil wawi ya'an. Nahwu ta'atiyan wa ta'addiyan asluhuma ta'atuwan wa ta'adduwan. Kaidah ke-13. Ketika wawu terletak atau berada di akhir kalimah, jatuh setelah harokat dhammah yang berada pada isim mutamakkin. Isim mutamakkin itu isim yang asli menerima tanwin, maka wawunya diganti dengan ya. Kemudian faqulibatid dhammatu, dhammah diganti kasroh, faqulibatid dhammatu kasratan ba'da tabdilil wawi ya'an. Jadi harokat dhammahnya itu, harokat dhammahnya huruf sebelum wawu itu diganti kasroh, setelah wawu tadi diganti ya. Kalau belum diganti maka tidak bisa. Nahwu ta'atiyan wa ta'addiyan asluhuma ta'atuwan wa ta'adduwan. Tapi bagaimana mengi'rabnya? Mengi'rabnya adalah ta'atiyan asluhu ta'atuwan, wawu diganti ya karena terletak di akhir kalimah, jatuh setelah harokat dhammah pada isim mutamakkin, pada isim yang asli menerima tanwin, maka menjadi ta'atuyan. Tadi ya, wawunya diganti ya. Kemudian dhammah diganti kasroh untuk menyelamatkan huruf ya, menjadi ta'atiyan. Jadi prosesnya dua kali. Isim apa yang bisa mengikuti kaidah ke-13 ini?
perlu kita ketahui bahwasanya ta'atuan atau ta'atian wa ta'addian ini adalah terdiri dari nakis wawi. Jadi kalau mudahnya kalian melihat sulasinya apa? Sulasinya ini kan dari kata apa ini? Ato, ya, ato. Kemudian kemarin dibahas mengikuti wazan apa kemarin itu ya. Tetapi di sini dari sulasi kita mendeteksi dia itu adalah nakis wawi, diikutkan wazan tafa'ala, kemudian ketemu masdarnya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, ta'ata ya ta'ata ta'atuan. Nah ini masdar, ini isim masdar. Kalau yang satunya ini ta'addian, ini wazannya adalah tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Jadi keduanya ini sama-sama masdar. Jadi itu untuk mendeteksi atau mengkiaskan, menyamakan kira-kira isim yang seperti apa kalau kita mau mencari padanannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Al-fahimtuma? Itu tadi kan pada isim ketika wawu berada di akhir kalimat jatuh pada harokat setelah dhammah pada isim mutamakin, kemudian wawu diganti ya karena wawu terletak pada akhir kalimat jatuh setelah harokat dhammah yang terletak pada isim mutamakin, maka menjadi digantinya sudah di awal tadi menyampaikannya. Wawu diganti ya karena wawu terletak di akhir dalam kalimat jatuh setelah harokat dhammah pada isim mutamakin. Ta'atuan menjadi ta'atuyan gitu. Gimana? Sebentar Ustaz. Kamu buat coret-coret. Dicoret-coret. Ini Ustaz maksudnya. Terus maknanya fakubilatid dhammatu kasrah itu apa Ustaz? Itu setelah apa? Soro yang pertama, setelah ta'atuyan itu baru kulibatid dhammatu kasratan ba'da tabdilil wawiyaan. Jadi ta'atuan itu kan wawunya diganti ya. Itu kaedahnya adalah sampai ke ubdilat ya'an. Idza waqa'atil wawu tarafan ba'da dhammin fismin mutamakkinin fil asli ubdilat ya'an. Sampai situ maka menjadi ta'atuyan. Kemudian faqulibatid dhammatu kasratan, harokat to diganti kasroh litusahha al ya, untuk menyelamatkan ya menjadi ta'atiyan. Di situ ada keterangan ba'da tabdilil wawiyaan, itu menjadi syarat saja, umpamanya tidak diterjemah, tidak dimasukkan alasan ya tidak apa-apa, menjadi syarat. Dhammahnya diganti kasroh itu setelah diganti ya. Jadi tidak boleh dhammahnya langsung diganti kasroh tanpa mengganti ya. Silakan.
kula ulangi nggih Ustaz. Ya. Indahnya. Ya. Ketika wawu berada di akhir kalimat jatuh pada harokat setelah dhammah pada isim mutamakin. Bentar. Kamu ada kata-kata yang sepertinya harus ditasih, diulang pelan-pelan. Ketika wawu berada di akhir kalimat jatuh pada harokat setelah dhammah. Jatuh setelah harokat dhammah. Padanya nggak usah. Jatuh setelah harokat dhammah. Jatuh setelah dhammah. Jatuh setelah dhammah boleh, setelah harokat dhammah boleh. Tapi nggak usah pada. Tadi zaman kalau menerjemah tadi ada padanya, jatuh setelah pada gitu. Tidak terasa ya, nanti kalau kamu lihat rekamannya akan tahu. Kecuali kalau sudah ditulis gini, bisa tahu kalau yang dibaca itu ada padanya, ada lafal pada. Terus Kak tulis memang Ustaz. Ya, ada padanya enggak? Nggih, Oh, kalau nggih. tulis Nggih. sudah dicoret ke Ustaz. Berarti padanya itu enggak usah. Ketika wawu berada di akhir kalimat jatuh setelah harokat dhammah pada isim mutamakin, maka wawu diganti ya. Sahih. Kemudian dhammah diganti dengan kasroh untuk menyelamatkan ya. Sebentar. Ini menterjemah kaidah atau meniklal? Pertanyaannya. Menterjemah Kalau menterjemah kaidah, maka faqulibatid dhammatu kasrotan, maka dhammah diganti kasroh setelah merubah wawu dengan ya. Nah, kalau tadi mengiklal itu untuk menyelamatkan ya tadi itu kan mengiklalnya. Ketika mengiklal itu ada di belakang itu litu sohal ya, untuk menyelamatkan ya itu di situ. Maka dhammah diganti kasroh untuk. Sebentar, Itaki saya tanya dulu. Ini menterjemah kaedahnya atau mengiklal? Terjemah kaidah Ustaz. Menterjemah kaidah. Sama lihat ininya, Arab yang gede ini. Kan faqulibatid dhammatu kasrotan, artinya kan mengganti dhammah dengan kasroh ba'da tabdilil wawi ya'an, setelah mengganti wawu dengan ya. Jadi nggak ada menyelamatkan ya di situ maknanya. Halo? Namsen. Fahimti? Ba'da tabdilil wawi ya'an itu kan terjemahannya setelah mengganti wawu dengan ya. Artinya lafal ba'da tabdil ini kan menjadi syarat saja, bisa diganti dhammah setelah dirubah ya. Mengganti dhammahnya ya, bisa mengganti dhammahnya dengan kasroh setelah diganti dengan ya tadi itu. Maka ganti dhammah dengan kasroh setelah mengganti wawu dengan ya. Sebentar, maka dhammah diganti dengan ya. Maka dhammah diganti dengan ya. Maka dhammah diganti dengan Maka dhammah diganti dengan kasroh Ustaz. Oh iya, maka dhammah diganti dengan kasroh. Sahih. Sudah layu, matanya layu, lupa. Dhammah diganti kasroh. Maka dhammah diganti kasroh setelah mengganti wawu dengan ya. Ya. Baik. Untuk mengiklalnya ini saya tidak baca yang Arabnya ini ya, karena saya tidak bisa memahami lafal yang awal ini. Ubadilat wawu ya'an
taba'an limadhihi fasara. Nah, taba'an limadhihi itu kalau diterjemah saya bisa. Taba'an mengikuti limadhihi pada madhinya. Saya tadi sudah mempelajari itu kok ta'ata harokatnya tegak fathah, kemudian yang belakang menjadi alif. Ini kalau mengikuti madhinya, ini saya nggak ketemu nalar saya ini. Mungkin kamu ketemu bisa bantu saya. Saya nggak ketemu, makanya saya tadi mengiklalnya dengan versi terjemah dari kaidah. Biasanya kan baca yang ini. Nah, di sini saya tadi nggak ketemu untuk bisa menjelaskan ke kalian, sehingga saya nggak menggunakan yang Arabnya. Kemudian kalau yang summa kusiratit ta'u litusahhal ya, itu memang tadi ngutipnya dari yang sini. Jadi dhammahnya diganti kasroh itu karena untuk menyelamatkan ya. Itu saya ngutipnya di sini. Tapi yang depan taba'an limadhihi itu saya tidak bisa menjelaskan kalau nanti ditanya. Saya terus mengikuti dengan kaidah, di kaidah. Hakadha itaqi Hafid. Ini hanya berlaku nakis wawi saja gitu. Nakis wawi, karena yang dibahas adalah wawunya, Hafid. Wawu yang ada di dalam kalimat. Jadi kita tidak bisa memasukkan nakis ya'i karena apa namanya ini. Mungkin kalau sudah nakis ya'i ya sudah berubah. Nakis ya'i. Kamu buka ini enggak? Buka apa namanya? Al-amthilah enggak? Alhamdulillah. Oke, buka aja. Kalau kamu buka halaman 21 yang ini, saya nggak ngerti kitabnya Itaqi beda dengan kitab yang ini. Di situ ada yang nakis ya ifid, talaqo ya talaqo, talaqiyan. Wajadta ya akhi? Nah, masdarnya itu sebelum ya sudah kasrah, Fit. Oh, talaqiyan itu sih. Talaqo ya talaqo, talaqiyan. Maksudnya kalau ini kan prosesnya adalah mungkin ya yang ya ini tidak sampai merubah wawunya, hanya tinggal merubah harokat dhammah menjadi kasroh. Nah, kalau yang di kaidah 13 ini mulai dari merubah hurufnya, wawu diganti ya, kemudian merubah harokatnya. Kalau mengikuti wazan mestinya ya talaqo ya talaqo, talaquyan, kata fit ya. Kama seperti wazannya tafa'ulan. Nah, kalau sudah ganti ya berarti tinggal huruf qaf di kasroh litusahhal ya, untuk menyelamatkan ya, itu gitu. Jadi yang terakhir saja. Ittaqi, tinggal kamu ini yang sudah paham apa belum? Sejujurnya belum, Ustaz. Kamu video-video yang kemarin kamu lihat apa enggak? Karena beberapa materi itu yang dipelajari itu mirip dengan yang sebelumnya Itaqi. Kalau ada yang terlewat itu kaidah itu mungkin pas yang sama sehingga memaknainya dari awal. Nek pas ndak masuk loh. Mirip. Kalau ya. yang baru Ustaz ini upload itu saya belum lihat, Ustaz. Oh ya, itu enggak, itu aju apa yang kemarin. Baik, dari sini apa yang belum difahami ya, Ukhti?
prosesnya mungkin Ustaz. Ya, prosesnya itu kamu nulis kan di sini contoh-contohnya. Kamu urut gini, kayak kalau sampean melihat di video saya itu asalnya ini kemudian jadi ini, tapi untuk mengiklalnya kita mengikuti yang ada di kitab. Cuman proses bentuknya atau berubahnya kalimat itu ditulis gitu loh maksud saya. Biar tidak bingung. Saya ulangi ya, contoh ya. Ta'atuan. Ta'atian asluhu ta'atuan ala wazni tafaulan. Ta'atuan wawunya wawu diganti ya. Ini mengiklalnya kalau sama lihat kaidahnya kita pakai yang ubdilat ya'an dulu untuk mengiklalnya. Wawu diganti ya karena wawu terletak di paling akhir. Karena wawu terletak di paling akhir setelah atau jatuh setelah harokat dhammah pada isim mutamakin. Fasoro atau menjadi, kita tambahi sendiri, menjadi ta'atuyan. Kan wawunya diganti ya ini. Harokatnya tetap ta'atuyan. Kemudian ya, kemudian harokat to diganti kasro untuk menyelamatkan ya. Jadi tidak sesuai dengan kaidah itu, langsung membuat pemahaman sendiri. Harokat to diganti kasro untuk menyelamatkan ya. Fasoro ta'atiyan. Jadi Itaki Kalau ulangi ya Ustaz. ya, silakan. Ta'atian asluhu ta'atuan ala wazni tafa'ula. Wawu diganti ya karena wawu terletak setelah harokat dhammah pada isim mutamakin menjadi ta'atuyan. Kemudian harokat to diganti kasroh untuk menyelamatkan ya menjadi ta'atuyan. Taati. Ti atau tu? Mbak. Harokat to. Iya Ustaz, ganti kasroh menjadi ta'atiyan. Ta'atiyan. Sahih hakaza? Nah Ustaz. Coba Hafid. Misalkan kalau pakai contoh lain bisa Ustaz. Monggo. Contoh apa Hafid? Goza Ustaz. Goza. Tagozian asluhu tagozuan ala wazni tafa'ulan. Wawu diganti ya karena jatuh setelah wawu diganti ya dan tempatnya di akhir serta wawu diganti ya karena wawu diganti ya karena jatuh setelah harokat dhammah. Wawu diganti ya karena wawu terletak. Wawu diganti ya karena wawu terletak. Wawu diganti ya karena wawu terletak pada akhir kalimat jatuh setelah harokat dhammah pada isim mutamakin yang asli menerima tanwin menjadi apa? Menjadi tagozuan. Tetap ini.
tetap ada bunyi wawunya, Fit. Taghazuyan. Astagfirullah. Taghazuyan. Kemudian kemudian zai di kasroh untuk menyelamatkan ya menjadi taghaziyan. Ahsanta ya Hafid. Taghaziyan. Sudah berarti ini kalau jadi gini tadi fismin mutamakin, kalau kita cari makna isim mutamakin itu ya isim yang bisa menerima tanwin, aslinya isim yang asalnya bisa menerima tanwin. Jadi kalau kita sebut isim mutamakin itu sepertinya lafal ini menjadi istilah isim mutamakin. Kalau kita terjemahkan ya tadi itu Fit, isim yang aslinya, isim yang asalnya menerima tanwin, itu kalau mau menterjemah ke bahasa Indonesianya. Tapi kalau Saman menyebutkan fismin mutamakin karena berada di isim mutamakin, nah itu juga tidak masalah. Pokoknya ngerti maksudnya. Yes, sir. Ustad, Silakan. Ustad, kalau contohnya taroma. Apa itu? Taroma. Lempar Ustad artinya. Betul, dari fi'il apa dulu? Itu fi'il madhi Ustad, taroma. Taroma. Ala wasnya apa itu? Tafa'ala. Nakis pawi kan Ustad? Nakis pawi nakisnya. Romyul jumroh. Yu itu kan masa wow itu. Romyun itu masdar kan? Rombul atau romyul. Roma yarmi romyan. Roma yarmi apa? Romyan. Ya itu. Kalau kelihatan di masdarnya ya berarti fi'ilnya ya gitu tadi. Oh, yes. Tidak jadi Ustaz berarti. Yeah. Kayak ibadah haji itu melempar jumrah itu bahasa Arabnya apa? Romyul kan? Apa itu lagi? Tapi kalau Roma itu melempar Roma. Maknanya melempar. Cuman bahasa Arabnya Roma itu kan fi'il madhi, maksud saya itu kalau yang pakai masdarnya itu loh bunyinya gimana? Romyul toh, romyul jumroh toh, atau romyal jumlah tergantung itunya. Nah, setelah ro itu loh kan bunyi ya lah, ya itu kalau di masdar itu menunjukkan huruf asli dari kalau nyebut zaman Roma itu kan nggak kelihatan, itu kan alif apa ini? Gantian dari apa? Kalau kita lebih detail lagi, oh ini kok alifnya bengkong di belakang, berarti ini ya. Kalau alifnya tegak goza, ini wawu. Kalau dari situ ngerti ya sudah. Oh alifnya layinah ini yang belakang, berarti ini ya. Kalau alifnya tegak, oh ini wawu. Goza sama saro itu kan sama Roma. Saro itu sama dengan Roma, itu sama-sama nakis ya'i. Yang dibutuhkan tadi nakis wawi. Nah, kalau hafid tadi sudah langsung goza, nah itu sulasinya goza lah. Tinggal taki nyari yang sulasi yang nakis wawi yang gampang kan gitu. Terus nanti diikutkan wazan
Wazan yang tadi bisa tafa'ala, bisa tafa'ala. Nah, Ustaz. Ustaz, Yeah. berarti langkah-langkahnya tadi itu wawu diganti ya. Habis itu kemudian dhammahnya diganti kasroh yang sebelum yang. Iya, setelah ganti ya baru boleh harokatnya diganti. Setelah wawu diganti ya, baru harokat huruf sebelum ya tadi diganti kasroh. Nanti kasroh. Ustaz. Terus nanti kalau misalnya kita itu cuman ketemu fi'il madhinya dari nakis wawi, terus misalnya mau tahu masdarnya gimana loh Ustaz dari yang ini, yang ini? Yang Paham apa? nggak Ustaz? Saman buka apa saya nggak tahu, yang ini kalau nggak dibaca ya nggak ngerti. Ya, maksudnya ngeten Ustaz. Ya, biar. Nah, Saman di sini kedengaran buka buku, tapi Saman nggak baca kan nggak tahu. Apa? Kan ini kan tadi kan sudah dikasih tahu kan Ustadz masdarnya itu ta'atian. Ya. Nah, kalau misalnya nanti kita itu ketemu contoh tapi cuman ketemu fi'il madhinya tok gitu loh Ustadz. Kayak contoh cuman ta'ato, tapi kita nggak tahu masdarnya gimana. Terus pripun ngoten niku Ustadz harus mengtasrifnya. Yo, dihafalkan kalau yang itu. Ta'ato. Lihat ini, kalau nggak hafal lihat apa namanya? Lihat al-amsilahnya. Kalau Tapi dia satu contohnya ta'ato itu. Nah, kalau yang di sini tadi Hafid bisa mengembangkan dari kata ghoza tadi itu diikutkan tafa'ala ya berarti tahoza. Kan itu. Tinggal Itakim buka kamusnya. Kamus yang gede nih dibuka. Cari fi'il. Kalau sama Masih gimana? Ustaz. Apa? Bukan Ustaz tadi pripun? Ya, kalau sampean bingung cari atau dibuka kamusnya. Cari yang nakis wawi. Dari kamus yang ada. Nakis wawi, kemudian wazannya kan sulasi ketemunya itu. Nanti diikutkan wazan tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan. Itu nanti pas mesti ketemu masdar yang diinginkan. Tadi Hafid itu mengembangkan dari kalimat apa Ustaz? Ghoza. Apa tadi? Ghoza. Menjadi taghoza ya taghoza. Taghoza ya taghoza ya taghoza taghozian. Yang mengembangkan itu Apa sulasinya apa? Da'a. Ayo bisa itu da'a. jadi tada'a. Betul Ustaz filmnya. Tada'a. Sebentar Ustaz, masih mikir yang masdar kan ketemu madinya tadi. Tapi Kamu lihat wazan yang di atas itu, tinggal menyamakan harokatnya. Atau samakan dengan ta'ato dah. Gampang itu. Tada'a. coba ya Ustaz nggih. Pelan-pelan tapi Ustaz. Ini suaramu ini nggak jangkep gitu loh Kak. Ada nggak ada. Ayo, bisa itu.
Berarti masdarnya jadi tada'ayan. Tada'ayan. Tada apa tadi? Ya tada ian. Ayan. Itu bisa tuh. Tada'ayan. Asluhu tada'uan. Ya. Ala wazni tafa'ulan. Terus Wawu diganti ya, karena wawu terletak setelah harokat dhammah pada isim mutamakin menjadi tada'wan. apa? Tada'wan. Jadi tada'wan. Oh, kok masih wawu lagi? Masih wawu, berarti nggak ada yang dirubah. Tada'oyan Ustaz. Tada'oyan. Ya, sahih. Terus Ya. Kemudian harokat. Kemudian harokat ain. Kemudian harokat ain diganti kasrah untuk menyelamatkan ya. Menjadi tada'iyah. menjadi tada'iyah. Sahih, ahsanti ya ittaqi. Sudah tahu caranya ittaqi? Ustaz. Ya, itu sama cari yang nakis wawi. Ini saya ututnya nggak encer ini. Nahan ngantuk. Ya apa pokoknya yang belakangnya huruf wawu itu nanti bisa disamakan. Kalau ketemu yang nakis ya'i, maka proses mengganti wawu menjadi ya tadi nggak ada. Jadi ketemunya kayak talako ya talako tadi, talako ya talako, talakian itu asalnya talakuyan, hanya mengganti harokat sebelumnya menjadi kasroh karena ditusah ya untuk menyelamatkan ya. Talako ya talako. Sudah ada ditanyakan lagi? Ampun Ustaz. Ampun, Hafid. Ampun. Baik, kita akhiri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh iya, besok saya mohon maaf, besok libur lagi ya. Besok saya ada mohon maaf, besok libur lagi. Insyaallah kita lanjutkan pas samar senggangnya. Kalau pas nggak senggang ya libur. Sama pas repot juga boleh libur. Kalau nanti nggak hatam sampai liburan Ramadan ya kita lanjutkan ba'dal Id. Syukran ala husni ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Amin.